Halo, ketika kita mau mempelajari sebuah aplikasi atau sebuah software, lalu kita install software atau aplikasinya, ternyata softwarenya rumit dan susah banget untuk dipelajari. Jadi kita benar-benar kesulitan untuk memahami apa dan bagaimana cara menggunakan tools-tools yang ada di softwarenya. Pengalaman saya ini mungkin bisa jadi motivasi bagi teman-teman yang nggak pernah nyerah untuk menguasai aplikasi atau software apapun, hingga mahir dan jago di software atau aplikasi apapun. Satu waktu saya menemukan salah satu software untuk membuat animasi 3 dimensi, namanya 3D Studio Max. Ini software saya pikir pada saat itu keren banget, hingga kepikiran untuk membuat beberapa animasi ala-ala Pixar atau Disney gitulah. Ketinggian kali ya. Saya terobsesi banget untuk bisa dan menguasai software ini. Dan gilanya lagi, saya nggak ngukur diri kalau komputer saya pada saat itu masih pakai Pentium 2 dengan VGA yang nggak bagus-bagus amat. Saya kok kekeh banget pengen bisa. Sebagai catatan, saat itu internet belum se-booming sekarang. Bisa disebutkan YouTube pun belum dikenal pada masa itu. Jadi saya nggak bisa cari-cari tutorial atau apapun keterangan mengenai ini. Ini problem pertama. Problem kedua, kursus-kursus pun baru sebatas desain grafis seperti CorelDRAW untuk desain sablon lah kayak gitu. Belum ada yang nyampe untuk kebutuhan animasi apalagi 3 dimensi. Jadi praktis nggak ada yang bisa saya jadikan guru atau mentor untuk belajar. Ya, selanjutnya saya install softwarenya. Setelah software ini terinstall, saya coba pelajari dan ternyata software ini rumit banget, susah banget. Saya benar-benar nggak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Bagaimana awalnya? Ya, pada saat itu saya install aja softwarenya. Lalu setelah lewat beberapa minggu, masih tetap juga nggak bisa, mentok banget. Tapi bandelnya saya kekeh pengen bisa software ini, masih pengen mempelajari karena saya yakin software ini akan sangat ngebantu saya di pekerjaan nantinya. Namun kadang pikiran realistis selalu bikin bimbang, dimana ini software rumit banget, susah banget dipelajarinya. Terlebih mau nanya ke siapa, dimana saat itu nggak ada internet, nggak ada Google-Googlean. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tidak menguninstall softwarenya, saya tidak membuang atau menghapus software atau aplikasinya. Saya simpan aja software itu di komputer lemot saya. Biarin deh menu-menuhin space juga, yang penting simpan aja. Dan ketika saya mentok mempelajarinya, saya diamkan aja. Saya diamkan beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa waktu. Namun entah kenapa, ada jalannya aja. Ketika lewat setahunan, saya kok kangen untuk ngulik-ngulik software itu. Saya buka lagi softwarenya, saya ulik-ulik lagi sedikit demi sedikit. Entah kenapa kok malah saya merasa makin asyik, mudah, dan akhirnya menemukan cara untuk mempelajari software ini. Saya ulik terus. Ketika mentok saya diamin dulu, rehat dulu, nggak terlalu maksa. Bahkan beberapa bulan dan ternyata ilmunya itu datang sedikit demi sedikit dan makin bertambah pengetahuan saya tentang software ini. Dan kemudian setelah lewat 3-4 tahun, tidak terasa tools pentingnya dari software 3 dimensi ini yang pada awal tahun menginstal software ini sulit banget, akhirnya saya bisa menguasainya dengan mudah. Pesan moral dari apa yang saya ceritakan di sini bahwa ketika kita mau mempelajari suatu aplikasi atau software tertentu, terus mentok, nggak ngerti-ngerti, ya udah rehat aja dulu, diamin aja dulu, nggak terlalu maksa, simpan aja softwarenya di komputer atau aplikasinya di HP. Yang penting kita udah punya tekad dan ngomong ke diri kita bahwa kita pengen bisa software atau aplikasi ini. Caranya bagaimana? Ya nanti waktu akan menentukan. Pada saat nanti ketika timingnya tepat, kita akan menemukan cara-cara tertentu untuk memahami dengan mudah. Percaya deh. Jadi jangan ketika mentok kita langsung uninstall software atau aplikasinya, buang gitu ya. Jangan, nggak usah, simpan aja. Jadi kalau mau bisa softwarenya, langkah pertama install dulu software atau aplikasinya. Lalu sedikit demi sedikit pelajari yang bisa dikejar oleh pemahaman kita. Sebisanya aja. Terlebih di masa ini kita bisa mempelajari hampir tiap software, semua software atau aplikasi apapun via YouTube. Banyak banget tutorialnya. Lalu dengan sabar mengikuti prosesnya. Hingga nanti tanpa sadar pada akhirnya kita sudah terbiasa dan jadi bisa. Bahkan mahir menggunakan software yang tadinya rumit itu. Jadi mulai aja dulu. Langkah kemudian kita ikuti aja prosesnya. Kuncinya sabar dan tetap berusaha. Semoga ada yang bisa diambil dari obrolan kali ini. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman serupa, boleh share di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang mempunyai kerabat, sahabat, adik, atau kakak yang sedang mempelajari sesuatu, coba ceritain pengalaman saya ini. Kali aja bisa ngebantu, ngebuka wawasan, jadi motivasi, dan terus berusaha hingga tercapai cita-citanya. Demikian, selamat beraktivitas. Salam semangat.